Baik, selamat siang, Sir. Perkenalkan, nama saya Michelle Elena Virginia Silitonga. Pada saat ini saya akan memaparkan presentasi mengenai hanya satu lagi kekuranganmu dari buku Kerinduan Segala Zaman bab yang ke-57. Nah, pada suatu kali Yesus sedang melanjutkan perjalanannya. Kemudian, datanglah seorang penghulu, dengan cepat dia berlari kepada Yesus dan berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Apa maksud dari pertanyaan yang disampaikan oleh penghulu ini kepada Yesus? Ia mempertanyakan ini karena ia melihat bahwa kasih yang ditujukan oleh Kristus terhadap anak-anak yang dibawa kepadanya. Ia pun melihat betapa lemah lembutnya ia menerima mereka dan mengangkat mereka pada lengannya, dan hatinya pun menyala dengan kasih terhadap juru selamat. Ia merasakan suatu kerinduan untuk menjadi muridnya. Ia mempertanyakan ini dengan ketulusan hatinya, karena ia pun juga ingin merasakan kasih yang sama yang dirasakan oleh anak-anak tersebut yang didapatkan dari Yesus. Nah, Siapa siapa sih penghulu ini? Penghulu ini merupakan seorang yang kaya raya dan mempunyai kedudukan yang tinggi. Bukan hanya itu, tapi ia juga mempunyai tanggung jawab yang besar di dalam pekerjaannya. Karena ia merupakan seorang yang kaya, ia juga punya kedudukan yang tinggi dan tanggung jawab yang tinggi, maka dia juga mempunyai penilaian yang tinggi tentang dirinya, tentang kebenaran dirinya. Ia mempunyai sifat yang tidak puas dan senantiasa merasa kekurangan akan apa yang dimilikinya. Ia selalu ingin untuk dipuaskan. Lalu apa jawab Yesus? Yesus mengatakan kepadanya bahwa penurutan akan hukum-hukum Allah sangat perlu kalau ia ingin mendapatkan hidup yang kekal. Dan ia mengutip beberapa hukum yang menunjukkan kewajiban manusia kepada sesamanya manusia. Kita sebagai manusia mempunyai kewajiban terhadap sesama kita. Tuhan mau kita untuk menggunakan apa yang ada pada kita untuk membantu sesama kita. Itulah kewajiban kita. Kemudian, bagaimana sih caranya agar kita dapat menuruti hukum-hukum Allah? Yang pertama, Tuhan ingin agar kita menyesali dosa yang telah kita lakukan. Kasih yang tertinggi harus diberikan kepada Allah. Dan yang ketiga, menyembunyikan kekurangan kita dalam kesempurnaan Yesus. Ketika kita menyesali dosa kita dan hati kita, kasih kita angkat kepada Tuhan, kemudian kita sembunyikan diri kita, kekurangan kita di dalam Tuhan, maka kuasa Tuhan akan menyempurnakan kita. Orang-orang dapat melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Lalu Yesus berkata kepada penghulu tersebut, "Masih ada satu lagi kuranganmu, hanya satu kekuranganmu, yaitu mementingkan diri." Ternyata pada saat sang penghulu memberikan pertanyaan kepada Yesus, Yesus telah menyelidiki tabiatnya. Dan ia berkata kepada penghulu itu, "Hanya ada satu lagi kekuranganmu, yaitu mementingkan diri." Kata Yesus, "Jikalau engkau hendak menjadi sempurna, pergilah, jualah apa yang ada padamu, dan berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika kita mau mengikut Tuhan, maka kita harus memberikan hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan ingin, sama seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, bahwa Tuhan ingin untuk kita menggunakan apa yang telah Tuhan titipkan, berkat yang Tuhan telah titipkan, talenta yang Tuhan telah titipkan kepada kita, untuk kita bagikan kepada sesama kita, agar kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Karena melalui itulah Tuhan dapat dinyatakan dalam kehidupan kita. Ujian dan undangan, harta surga atau dunia. Apakah maksud dari pernyataan ini? Yesus memberikan ini sebagai ujian bagi penghulu tersebut. Yesus memberikan kepadanya pilihan, apakah dia akan memilih harta surga atau kesenangan dan kebesaran yang dunia tawarkan. Penghulu itu mendapatkan kesempatan untuk menjadi seorang anak Allah dan menjadi ahli waris bersama dengan Kristus terhadap harta surga. Namun, dia harus terlebih dahulu memikul salib dan mengikut juru selamat melalui penyangkalan diri. Hal ini juga merupakan suatu undangan yang Yesus berikan kepada penghulu tersebut, yaitu, "Pilihlah kepada siapa kamu akan beribadah." Dengan kedudukan yang tinggi yang dimilikinya, juga banyaknya harta yang dimiliki, sangat mempengaruhi tabiatnya kepada kejahatan. Dan jika dipelihara dalam hati, maka hal ini akan menggantikan Allah dalam kasih-Nya. Ia mengingini harta surga, tapi ia juga ingin keuntungan duniawi yang akan dia peroleh dari kekayaan yang dia miliki. Ia menghendaki hidup kekal, tetapi tidak rela untuk berkorban. Ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini,
banyak sekali ujian dan juga tantangan yang kita hadapi. Begitu juga sama seperti penghulu ini. Tuhan menawarkan kepada kita siapa yang kita pilih. Apakah Tuhan atau kesenangan dunia? Karena dengan banyaknya kesenangan dunia yang ditawarkan, dapat membuat kita jatuh ke dalam dosa dan membuat kita jauh daripada Tuhan. Sekarang pilihan ada di tangan kita. Kepada siapa kita akan memilih? Kepada siapa kita memilih? Apakah Tuhan atau dunia? Dan ternyata penghulu tersebut melakukan penolakan kepada Tuhan. Ia mengaku kepada Yesus bahwa ia memelihara hukum Allah, tetapi dia membuat kekayaan itu sebagai ilahnya. Kita tidak bisa memelihara hukum Allah sepenuhnya jika kita masih mengutamakan dunia. Kita seringkali lebih mencintai apa yang diberikan oleh Tuhan daripada si pemberi tersebut. Penghulu ini lebih memilih ketenaran dirinya dibandingkan Tuhan. Ia menolak tawaran hidup kekal yang Yesus tawarkan, dan lebih memilih untuk menyembah dunia dan kesenangannya. Begitupun dengan kita saat ini. Kita dihadapkan dengan pilihan ini. Namun, banyak dari kita yang lebih memilih kesenangan dunia. Jalan keselamatan. Bagaimana cara kita dapat memperoleh jalan keselamatan ini? Yaitu dengan menggunakan alat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita untuk memajukan pekerjaannya di dunia ini. Juru selamat menawarkan untuk mengambil bagian bersama dengan dia dalam melakukan pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita untuk kita lakukan. Ia menawarkan hendak menggunakan alat yang telah diberikan Allah kepada kita untuk memajukan pekerjaannya di dunia ini. Hanyalah dengan jalan ini, ia dapat menyelamatkan kita. Harta benda penghulu itu dipercayakan kepadanya agar ia dapat membuktikan dirinya sebagai seorang juru kunci yang setiawan. Ia harus membagikan harta ini untuk mendatangkan berkat kepada mereka yang berkekurangan. Demikianlah Allah mempertunjukkan tabiatnya. Ketika kita ingin mendapatkan jalan keselamatan, kita harus mau mengambil bagian bersama dengan Tuhan, yaitu dengan menggunakan alat yang telah Tuhan berikan kepada kita, menggunakan talenta, kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, jabatan, atau apapun itu, kelebihan yang Tuhan berikan untuk membantu pekerjaan Tuhan di dunia ini, yaitu dengan membantu sesama kita yang membutuhkan. Dengan begitu, Tuhan dapat dilihat, Tuhan dimuliakan, dan melalui itu pun orang dapat melihat Tuhan, dan mereka pun boleh menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Inilah peraturan budi pekerti bagi semua orang yang mau menjadi murid-muridnya. Penurutan yang kurang dari itu tidak dapat diterima. Penyerahan diri sendiri merupakan bahan ajaran Kristus. Sering ajaran itu dikemukakan dan diperintahkan dalam bahasa yang tampaknya bersifat memerintah. Sebab tidak ada jalan lain untuk menyelamatkan manusia daripada menghilangkan perkara-perkara yang jika diberi peluang akan menurunkan akhlak segenap tubuh. Kita harus mau meninggalkan semua kehidupan lama kita. Karena jika kita memberikan peluang kepada hal-hal duniawi untuk mempengaruhi diri kita, maka kuasa Tuhan tidak akan dapat bekerja lagi dalam diri kita, dan akhlak juga iman kita akan turun dan jatuh ke dalam pencobaan. Saya memiliki sedikit pengalaman di mana saya merupakan seorang anak yang lahir dalam keluarga hamba Tuhan, keluarga pendeta, di mana sedari kecil saya telah diajarkan untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam setiap kehidupan saya. Namun, pada saat saya duduk di bangku SMA, saya bisa dikatakan edik dengan dunia per-K-popan, dunia K-drama, yang mana membuat saya benar-benar jauh dan jatuh ke dalam dosa. Saya benar-benar jauh dari Tuhan. Setiap pagi saya bangun sampai malam sebelum tidur, yang saya lakukan adalah apa? Saya browsing mengenai K-pop, K-drama, sepanjang harinya yang saya lakukan hanya nonton film, nonton video, nonton drama-drama Korea, sampai saya lupa untuk mengambil waktu dengan Tuhan. Saya malas untuk belajar, bahkan emosi saya pun tidak stabil. Ketika orang tua saya meminta bantuan saya, respon saya tidak baik. Saya marah, saya kesal. Kenapa mereka harus suruh saya? Padahal waktu itu saya sedang nonton film. Saya sedang melihat hal per-K-popan yang membuat saya merasa diganggu karena mereka meminta bantuan saya. Sampai satu kali saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan saya 2 mimpi
di mana Tuhan mau mengingatkan saya melalui mimpi itu, agar saya kembali kepada Tuhan. Saya menceritakan mimpi ini kepada orang tua saya, yaitu ibu saya, dan pada saat itu ibu saya menyampaikan maksud daripada mimpi tersebut, di mana Tuhan begitu sayang kepada saya. Tuhan mau saya untuk kembali kepadanya. Tuhan mau saya untuk meninggalkan semua kesenangan duniawi yang saya sangat gemari pada saat itu. Saya sangat tergila-gila akan uh, idol K-pop, akan drama Korea dan segala macamnya. Sehingga membuat saya benar-benar jauh daripada Tuhan pada saat itu. Dan ibu saya mengatakan, jika saya mau berubah, saya harus betul-betul meninggalkan semua hal-hal yang menjadi kesenangan saya pada saat itu. Saya harus menghapus semua hal-hal tersebut dari HP saya. Saya harus punya waktu bersama dengan Tuhan. 1 hari 3 kali berlutut di hadapan Tuhan, mempunyai waktu pribadi dalam doa, dan juga saya harus lebih giat lagi membaca Alkitab. Pagi saat bangun, saya baca Alkitab. Sebelum tidur pun harus baca Alkitab. Terus selalu memasukkan hal-hal rohani ke dalam diri saya. Dan puji Tuhan, pada saat itu saya memutuskan untuk betul-betul berhenti daripada hal-hal ini. Saya menghapus semuanya dari HP saya mengambil waktu bersama dengan Tuhan setiap harinya, 3 kali sehari saya berdoa kepada Tuhan, menyampaikan segenap isi hati saya meminta ampun kepada Tuhan, lagu-lagu yang saya dengarkan pun lagu-lagu yang mengangkat hati dan jiwa saya kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan masih memberikan kuasa Roh Kudus untuk bergerak di hati saya, menggerakkan hati saya untuk meninggalkan semua kehidupan lama saya. Dan hingga pada saat ini, kuasa Tuhan masih bekerja dalam saya, dan saya sangat bersyukur karena Tuhan masih sangat menyayangi saya. Tuhan mau saya untuk selamat, Tuhan nggak mau saya binasa. Oleh sebab itu Tuhan mengamarkan kepada saya, dan pertolongan Tuhan begitu saya rasakan dalam kehidupan saya. Nah, apa poin-poin penting yang dapat kita ambil? Ketika kita mengikuti Yesus, kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Hati kita harus penuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Seorang yang menyerahkan hatinya kepada Kristus dan mencintai Kristus dengan sepenuh hati, maka dia juga akan menggunakan hartanya untuk memuliakan Kristus dan meluaskan kerajaannya. Untuk mengikut Tuhan, kita harus rela berkorban. Berkat yang Tuhan karuniakan bagi kita ditujukan bukan hanya untuk kita sendiri, melainkan juga untuk orang lain. Ada 2 ayat yang saya ambil. Yang pertama, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yang kemudian, Filipi 1 ayat 29, "Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia." Ketika kita mengikut Tuhan, bukan jalan lurus yang kita dapatkan, bukan jalan yang mulus yang kita dapatkan, melainkan jalan yang berliku-liku, yang penuh dengan bebatuan. Namun melalui itu Tuhan ingin kita melihat akan penyertaan Tuhan di setiap jalan kita. Tuhan ingin kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, karena Tuhan mau agar kita boleh menjadi anak-anak yang sepenuhnya mengikuti Tuhan dengan segenap hati kita. Kesimpulannya, untuk mengikut Tuhan, kita perlu untuk mengambil keputusan. Untuk mengikut Tuhan, kita perlu untuk menjauhi dan meninggalkan semua keinginan dunia yang dapat merusak dan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dalam mengikut Tuhan, kita perlu untuk senantiasa mengambil waktu bersama dengan Dia. Mengikut Tuhan adalah sebuah keputusan yang harus diambil oleh setiap orang. Dan mengikut Tuhan adalah komitmen saya dan menghidupkan perintahnya. Demikianlah presentasi yang dapat saya bawakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.